Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Mukti, mahasiswa semester 2 Hukum Keluarga Institut Miftahul Huda Fakultas Syariah. Nomor induk mahasiswa 2425020227. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang sumber-sumber hukum. Saya membuat video ini sebagai salah satu tugas individu pengantar ilmu hukum. Sumber hukum formil adalah suatu tempat yang dimana dapat ditemukan suatu aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Sumber hukum formil itu ada 4. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, jurisprudensi. Yang ketiga, traktat. Dan yang keempat, kebiasaan. Sumber hukum yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang ini dibagi menjadi 2 arti. Yang pertama, undang-undang formil yang berarti sempit, dan yang kedua, undang-undang material yang berarti luas. Apa sih undang-undang formil yang berarti sempit itu? Yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan digunakan sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan perlengkapan negara itu yaitu presiden dengan persetujuan DPR. Yang kedua, undang-undang material yang berarti luas. Apa sih undang-undang material? Yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya itu berlaku dan mengikat secara umum. Dalam artian secara umum itu, tidak mesti seluruh warga negara Indonesia, misalnya secara umum tersebut berlaku untuk suatu daerah tertentu saja. Apa aja sih contoh dari undang-undang dalam arti formil dan material tersebut? Contoh undang-undang formil, Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kenapa undang-undang tersebut disebut dengan formil? Karena undang-undang ini dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Namun, undang-undang ini hanya berlaku untuk militer saja. Contoh yang kedua itu undang-undang material. Contohnya seperti peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan wali kota. Kenapa peraturan-peraturan tersebut disebut dengan contoh material tersebut? Karena ketiga peraturan tersebut itu isinya mengikat secara umum, tetapi bukan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah dan persetujuan DPR. Ada pula contoh formil dan material. Yang pertama, Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Contoh yang kedua, Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, kenapa sih undang-undang yang tadi saya sebutkan dua tadi? Ini isinya karena undang-undang dua tadi isinya mengikat secara umum dan dibentuknya itu berdasarkan persetujuan DPR dan disahkan oleh Presiden. Sumber hukum yang kedua yaitu jurisprudensi. Bagaimana sih terbentuknya jurisprudensi? Terbentuknya jurisprudensi yaitu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Terkadang hakim ini tidak bisa menggunakan suatu aturan hukum atau perundang-undangan yang telah ada. Sehingga dalam kondisi demikian tersebut, hukum ini harus menciptakan suatu hukum sendiri yang kemudian ini dicetuskan dalam putusan pengadilan dalam diri seorang hakim tersebut yang melekat suatu asas yaitu ius creano fit. Apa sih ius creano fit itu? Hakim ini dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan ini tidak boleh menolak dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam arti hakikatnya, putusan hakim dan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Namun, sebenarnya penting juga untuk umum, karena apabila terdapat suatu perkara yang sama, dalam arti hakikatnya, putusan hakim dan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Namun, sebenarnya penting juga untuk umum, karena apabila terdapat suatu perkara yang sama, maka hakim ini bisa memutuskan dengan putusan hakim yang telah adil terdahulu. Tetapi tidak semua putusan pengadilan itu disebut dengan jurisprudensi. Adapun syarat putusan pengadilan menjadi jurisprudensi. Yang pertama,
berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, tidak ada banding atau kasasi. Yang ketiga, perkara baru. Yang keempat, memiliki keadilan. Yang kelima, telah melalui uji eksaminasi. Yang keenam, melalui notasi Mahkamah Agung atau MA. Sumber hukum yang ketiga yaitu traktat atau perjanjian antar negara. Traktat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bilateral, dan yang kedua itu multilateral. Apa sih yang dimaksud dengan bilateral? Bilateral ini suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara. Sedangkan multilateral adalah suatu perjanjian yang diadakan lebih dari dua negara. Bagaimana bisa traktat itu menjadi sumber hukum? Karena traktat itu sifatnya mengikat dan berlakunya sebagai peraturan hukum terhadap warga negara dari masing-masing negara yang membuatnya. Sumber hukum yang keempat yaitu kebiasaan. Menurut Mr. J.H.P. Belfroid, beliau mengatakan bahwasanya hukum kebiasaan itu juga disebut dengan kebiasaan yang meliputi semua peraturan-peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwasanya peraturan itu berlaku sebagai hukum. Ada dua syarat kebiasaan menjadi hukum. Yang pertama, terdapat perbuatan atau tindakan semacam dalam keadaan yang sama dan kemudian diikuti oleh umum. Yang kedua, harus ada suatu keyakinan hukum. Yang dimaksud dengan suatu keyakinan hukum ini dibagi menjadi dua arti. Yang pertama, arti formil, dan yang kedua, arti material. Apa sih keyakinan hukum dalam arti formil? Keyakinan hukum dalam arti formil itu yaitu orang yakin bahwasanya aturan itu harus diikuti dan dengan ditaati dan tidak mengikat akan nilai daripada isi peraturan tersebut. Keyakinan hukum dalam arti material adalah suatu keyakinan bahwa hukum atau keyakinan suatu aturan itu membuat hukum yang baik. Jadi yang dilihat itu isinya dulu, baik atau tidaknya. Terima kasih atas pemaparan sumber-sumber hukum formil ini. Saya Habil Mukti. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.